Cepi. Ya, Mas Ben, Gimana? Kabarnya gimana, Bro? baik, baik, baik. Gimana Pak? Alhamdulillah baik-baik. Puasa lancar? Alhamdulillah puasa terawih, belanja Hmm. ke pasar. Oh gitu. Statusnya apa sih? Lockdown apa PSBB sih di Australia itu? Masih stay at home, tapi kita tidak terlalu apa strict. Masih Hmm. boleh sore untuk olahraga, Hmm. Hmm. eh, belanja kebutuhan rumah, Hmm. maksudnya makanan ya. Hmm. Take away masih ada, Hmm. begitu. Oke. Cuman non-essential bisnis tutup, Itu. seperti restoran, Hmm. Hmm. dan sebagainya gitu. Tempat rekreasi tutup juga begitu. Oke. Untuk para lalu, tapi semenjak hari Jumat kemarin, Hmm. government Hmm. sudah mulai memberi kabar sedikit baik, ya baik lah, kabar baik Hmm. Hmm. bahwa esensial bisnisnya akan dibuka Mulai kapan ini? next week. Next week. Ya. Oh. Ya. Oke. Tapi secara pandemi orang yang ketular COVID juga nggak terlalu banyak ya di Australia. Untuk saat ini keseluruhan di Australia itu total cases ada 6.900 kurang lebih. Total recovered 6.000 itu, tapi total kematiannya juga lumayan 97 97. Oke. Iya. Gimana? Lu agak jenuh nggak sih sebenarnya ngelihat berita everyday itu lu ngomong mengenai corona, lu bicara mengenai COVID, lu bicara mengenai pandemi gitu. Sebenarnya lu pribadi agak jenuh nggak sih? Jenuh banget, men. Jenuh Gitu. banget. Terus apa yang lu lakuin biar nggak jenuh gitu? Apa ya? Gua banyakin baca buku sih. Wah, Ya. ini dia nih ilmuwan kita nih ya kan? Iya, kita kan nggak bisa nyalahin siapa-siapa saat ini gitu kan. Maksudnya ini kan seluruh dunia. Terus selain kita yang mencari solusi buat diri kita sendiri, ya coba lagi gitu. Ya. Aktivitas lu gimana, Bro? Well, aktivitas untuk saat ini stay di rumah, jagain istri. Itu kan istri lagi hamil 7 bulan. Jadi sedang membajakan beliau. Oke. Belanja ke pasar. Ya udah balik lagi ke rumah. Rumah Dan buka puasa. Gitu aja. Dan lu memang memilih untuk tinggal di sana. Nggak pengen balik ke Indonesia atau? Gue pasti balik. Oh, pasti balik. Cuma nggak saat ini. Oh. Karena kan terakhir yang gua denger tentang lo ke Australia itu karena pendidikan kan? Salah satunya. Pendidikan salah satunya. Ya, yang lebih utama kan waktu itu karena masalah patah hati kan. Iya, jadi sekedar cerita sama penonton kita ya di Perspektif ya. Dulu Cepi ini di Jakarta bareng-bareng. Sebenarnya dia temennya bini gua nih. Temen bini gua, kita ketemu waktu itu di satu perusahaan penerbangan gitu. Nah, di satu perusahaan penerbangan itu rupanya dia jatuh cinta sama salah satu krunya. Nah, ternyata disakitin dan itu perih sih, Bro. Tapi ya gue cuman ikut turut prihatin aja lah dengan itu. Tapi kan sekarang udah selesai lah ya. Itu all clear. Walaupun yang pertama akhirnya tujuan lo ke Australia itu ngelupain patah hati lo, yang kedua pendidikan. Tapi itu positif sih menurut gua. Dan yang bikin seru kan lo dulu kerja di kapal pesiar,
dan sekarang lo memilih jalur pendidikan gitu kan. Ya, iya, seru. Seru ya. Nah, salah satu Sebenarnya dari apa semua cerita namanya, yang kemarin kita coba untuk share bareng-bareng gitu ya. eh gue cuman pengen nanya apa sih yang diajarin hidup sama lo tuh dengan semua keadaan itu? men, hidup ngajarin gua tuh untuk selalu berjuang, Hmm. belajar dari kesalahan dan tidak mudah menyerah, Hmm. seperti itu. Eh, Banyak lah apa selain pengalaman orang-orang yang berjasa dalam hidup gua Hmm. Hmm. dan memberikan pengalamannya seperti itu, Hmm. dan gue belajar di pengalaman mereka juga, pengalaman hidup gue sendiri seperti itu. Ya intinya jangan menyerah, be positif, percaya dengan kerja keras Hmm. dan berdoa pasti akan berhasil, seperti itu. Wah, nice nih kalau udah begini. Jadi makin makin banyak umur tuh sebenarnya kita makin bijak ya. Makin tua men. Makin tua. Makin tua makin bijak. Iya, 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 iya. Enggak, eh, pilihan lu Australia itu kenapa? Karena apa ya, Australia udah menjadi tujuan, apa ya, tujuan gue semenjak sebelum, jadi begini loh, tujuan gue kapal itu untuk mengumpulkan uang ya, itu sih pertama, mengumpulkan uang. Terus gue tuh selalu ingin mempunyai edukasi yang bagus gitu kan. Dan dulu tuh gue berkeinginan untuk kuliah di UK. Namun keadaan finansial gue tidak memungkinkan untuk menuju ke sana gitu kan. Dan salah satu pilihan kedua gue tuh adalah Australia gitu. Bukan berarti Australia murah atau tidak kurang baik dari UK. Namun ya pertama dari currency juga kan lebih affordable lah. Terus living cost dari jarak juga lebih dekat gitu kan. In case gue perlu bantuan atau apa-apa gampang kan dari keluar. Bentar, gue klarifikasi dulu. Berarti lu Australia itu nggak beasiswa nggak apapun, itu biaya lu sendiri ya? Nggak, self fund. Oh, self fund. Iya. Dan asumsinya duit yang lu dapat dari kapal itu mestinya cukup besar ya untuk bisa lu alokasikan jadi pendidikan lo gitu. It was good enough. Nah, ya nggak begitu besar. Ya bini lu tau lah berapa sih gaji di kapal gitu kan. Kalau lu nggak pinter nabung udah habis deh gitu kan. Cuman gue ke kapal memang ada tujuan gitu kan. Gue selalu pengen melanjutkan pendidikan gue dan pengen menjadi lebih baik gitu kan. Terus di samping itu gue pengen ya tinggal di Australia seperti itu. Ya berarti kan kita coba asumsikan nih, kita bicara setelah perjalanan lo kemarin di kapal, terus sekarang lo menyentuh ini di Australia. Sebenarnya yang lo cita-citakan dalam hidup lo nanti itu apa? Gue pengen bantu saudara-saudara orang yang membutuhkan, membahagiakan keluarga, balas budi terhadap orang-orang yang pernah berjasa di dalam hidup saya. Terus banyak sih men. Banyak banget. Iya. Gue sih pastinya akan balik ke Indonesia. Terus tepatnya sih ingin lebih bermanfaat lah buat diri gue sendiri, buat keluarga dan buat orang-orang sekitar gue itu loh. Tapi correct me if I'm wrong ya. Dengan cita-cita lo yang kayak begitu bro, itu nggak serumit yang gue kira gitu.
maksudnya gini. Si rumit yang gue kira tuh gini. Ada, gue pernah ketemu satu temen ya, yang Ya. cita-citanya tuh tinggi banget. Dia bilang gue pengen punya perusahaan, gue pengen punya ini, gue pengen punya itu, atau malah ada yang sekedar gue pengen bikin satu kapal. Untuk apa? Untuk gue sama keluarga gue doang. Gue pengen ngabisin waktu tua gue tuh di tengah laut, cuman itu aja gitu loh. Artinya buat gue cita-cita lo sederhana bro sebenarnya. Iya, gue buat sederhana. Prosesnya yang lumayan rumit. Prosesnya ada rumit, gue nggak mau buat itu semakin rumit gitu loh. Oke. Jadi karena lu sudah, kenapa itu jadi sederhana? Karena lu sendiri udah coba untuk deal dengan yourself ya, bahwa hidup lo yang lu jalanin juga udah nggak simple gitu. Iya. Tapi menurut lu ya, ini sisi yang sangat sisi yang sangat subjektif lah, kalau bisa gue bilang ya, subjektif di dalam diri lo gitu. Ya. Bermanfaat buat orang lain itu yang ada dalam persepsi lo itu kayak gimana sebenarnya? Iya, contohnya misalkan begini, lu punya banyak duit tapi nggak lu gunain untuk kepentingan umum. Misalkan, let's say uang ya. Terus gue pengen uang itu bermanfaat, gue buat hospital, gue buat panti asuhan atau masjid, atau contoh yang akan menghasilkan profit, mungkin restoran, biar orang-orang yang membutuhkan kerja bisa kerja di tempat lu, atau hotel. Intinya lah gitu. Jadi kalau gue bilang langsung gue pengen punya hotel, kurang gitu. Oke. Karena manfaat itu bukan berarti menurut lu manfaat itu bukan cuman lu punya hotel, lu punya restoran. Artinya memberi manfaat itu kan jauh lebih dasar ya. Lebih dasar untuk bisa lo berikan kontribusi lah buat orang lain ya. Betul. Jadi sebenarnya gotong royong itu udah melekat ya di dalam diri lu sendiri ya. Karena jujur gue tuh besar dari dari kasih sayang orang sekeliling gue. Jadi gue nggak hanya besar, maksudnya gue nggak hanya dibesarkan oleh orang tua gitu kan. Karena dari kecil alhamdulillah ya, gue sedikit independen gitu. Maksudnya agak jauh dari orang tua. Maksudnya karena gue harus kerja. Terus dikala orang tua bekerja tuh orang-orang seperti tetangga tuh selalu looking after me gitu. Kan gue cari makan, ayo makan di sini gitu kan. Atau misalkan waktu kecil gue inget gue belum dimandiin gitu kan, dikasih makan. Gue tuh nggak akan pernah lupa itu gitu. Itu proses yang membuat gue sampai saat ini gitu. Dan ketika pulang ke Indonesia pun gue selalu ingat dan selalu berkunjung dan berterima kasih gitu kan. Sorry kalau ini terlalu personal. Have you broken home? Iya. I see. Jadi itu menjelaskan segala hal lah. Tapi bahwa ketika lu sudah sampai pada posisi ini, dan gue salut bro, lu bisa sekolah di Australia itu dengan biaya lu sendiri, itu gue salut. Thank you man. Tapi yang gue pengen tahu itu, selain kerja keras dan cita-cita sederhana lu itu, misalnya ya kita nggak pernah akan bisa untuk mengatur satu orang, atau lo bisa menekankan sesuatu terhadap orang lain sekalipun itu anak lo gitu ya. Iya betul. Nah dengan cara apa lo ngejelasin bahwa kerja keras itu penting? Well, penting man. Berdoa aja nggak cukup gitu kan. Tuhan nggak akan memberikan sesuatu dengan mudah gitu kan. Lu nggak bekerja keras sampai titik terbaik yang lu punya, ya terima apa adanya aja gitu. Maksudnya kalau
lu udah melakukan sesuatu yang terbaik, berdoa, sisanya ya sama Tuhan gitu, dan lu percaya itu semua akan berhasil. Lain ceritanya kalau misalkan lu berdoa dan lu tidak bekerja keras gitu kan, Tuhan pun benci dengan orang malas. Iya. Lu baca nggak perkembangan di Indonesia terakhir yang ada prank tentang itu? eh satu ngasih prank ke transgender di Bandung sana dari Si I saw on social media. Ya. menurut lu itu kerja keras bukan? Ya, sampah ya? Iya, yang jadi sampah itu. Iya. Gimana? Menurut lu itu kerja keras bukan? Menurut gua itu silly ya. Maksudnya serius men, itu tolol banget. Maksudnya gila dalam keadaan saat ini gitu kan. Yang harusnya kita saling peduli, tolong menolong tanpa melihat sorry gender atau apapun itu. Kan kita semua saat ini dalam keadaan susah ya. Ya terus dia mencoba membuat video gitu kan untuk apa? Untuk dirinya sendiri atau untuk apalah itu. Dengan merugikan orang lain, itu adalah hal yang kurang ngargain humanis lah ya. nggak ngargain orang lain lah gampangannya ya. Lain banget. Itu bukan sesuatu yang patut untuk divideokan atau untuk dilihatkan kepada orang-orang, dan bukan sesuatu hal yang harus dilakukan juga gitu kan. Ngapain coba? Iya. Iya. Berarti kesimpulan sederhana gue gini bro, karena ya I'm sorry to hear bahwa dari kecil kondisi kayak begitu, terus in the end itu membuat nggak tahu lo, correct me if I'm wrong gitu ya, itu membuat apa ya, cara lo menjalani hidup itu bukan sesuatu yang harus rumit, tapi yang penting simple dan bisa dijalani. Bener begitu nggak? That's right, ya, betul. Betul. Dan lo akan ada di berbagai macam bidang selama itu mampu mensupport kehidupan lo dalam beberapa langkah ke depan, nggak nyampe cita-cita lo sebenarnya. Begitu bukan? Proses itu akan membantu gua menuntun untuk meraih apa yang gua cita-citakan. Dan itu semua adalah part of proses ya sebenarnya. Betul. Oke. Kalau lu lihat orang-orang sekarang yang ya mereka semuanya pengen instan, mereka semuanya pengen something yang ya mereka cuma harus kerja sedikit dan hasilnya pengen sebanyak mungkin gitu. Menurut lu, pendapat lu gimana? Wajar sih, maksud gua bukan wajar ya, maksud gua yaitu itu adalah sesuatu yang kebanyakan ya anak muda inginkan gitu, kerja sedikit dapat duit banyak. Dan menurut gua pola pikir seperti itu bukan hal yang baik untuk ditiru atau untuk dimiliki. Karena basically lu pengen sesuatu yang lebih, lu harus kerja lebih. Oke. Ya gue sepakat dengan itu. Nah problemnya adalah kayak seringkali orang kan selalu problemnya adalah seringkali merasa kerja gue sudah banyak, gue merasa hal yang gue lakukan sudah terlalu banyak sampai akhirnya gue sendiri kelelahan atau apapun itu. Menurut lu nih, faktor yang membuat orang seperti itu apa? Apa karena pengetahuan atau karena masalah ya nggak, sebenarnya masalahnya nggak terlalu besar, masalahnya cuma dia terlalu sensitif aja katakanlah gitu. Ya, men, salah satu gue pengen mempunyai pendidikan yang lebih baik adalah gue pengen lebih
knowledgeable gitu kan. Knowledge Dan is power ya. iya, terus apa yang kita bahas tadi itu tentang perasaan itu perasaan ya. Kadang orang merasa dia udah bekerja banyak gitu. Dan mengeluh kepada hasilnya gitu kan. Nah, mereka merasa, tapi sebenarnya mereka tuh nggak tahu gitu. Kalau secara gue pribadi, gue bekerja keras tapi hasilnya tuh belum kelihatan gitu kan. Apa yang gue lakukan sebagai let's say student gitu kan, university student atau ya student, gue akan review gitu apa yang udah gue lakukan, apa yang membuat hasilnya belum kelihatan, terus analyze kalau cara ini kurang baik gue ganti caranya, rather than lu complain to yourself apa ya gitu kan, lu crying gitu kan ya, atau nyalahin Tuhan sebagai apa Tuhan nggak sayang sama lu gitu. Ya salah satu gue pengen mempunyai pengetahuan yang lebih itu adalah gue pengen tahu apa yang gue lakukan, tahu apa yang harus gue lakukan, dan bisa bantu orang jika gue bisa gitu. Jadi kesimpulannya, jika lu ngerasa lu udah bekerja keras dan memang lu udah analyze jalan-jalan lu, cara A, cara B, plan A, plan B gitu kan. Nah baru lu serahin sama yang di atas gitu, berdoa. Kalau lu cuma jalanin satu cara, misalkan gue pengen jadi let's say business owner gitu kan. Tapi bisnis gue tuh bisnis 1 bangkrut, bisnis 2 bangkrut gitu kan. Dan lu ke cara, ke sistem yang sama gitu kan, tanpa lu merubah, menganalisis sistem yang lain dan menjalankannya gitu kan. Jika kita udah merubah cara A ke cara B, mungkin akan dan pasti akan ada perubahan. Karena gue yakin banget gini bro, dengan tayangnya pembicaraan kita ini nanti, ini sedikit atau banyak, cepat atau lambat memberikan semangat kepada adik-adik kita nanti yang mungkin tahun ini adalah tahun kebahagiaan mereka, di mana mereka nggak ada ujian tiba-tiba lulus gitu ya. Dan gue setuju banget dengan itu. That's cool, man. Nah, I mean, it's not cool. Come on, but... menterinya sepantaran kita, bro. Okay, I know. Kita tahu semua Nadiem Makarim kan, yang sekarang jadi Mendikbud, dan itu dia berhasil mendobrak itu semua sampai akhirnya menjadi kebahagiaan semua anak sekolah. Walaupun orang-orang yang sorry to say, gue masih harus bilang mereka konvensional gitu ya, menganggap bahwa kalau nggak ada ujian, atau mungkin anak sekolahnya sendiri menganggap kalau nggak ada ujian lu nggak cool, man. Lu nggak melewati masa perjuangan yang begitu berat, lu nggak melewati apapun. Tapi yang dibongkar sama satu menteri gila kita itu adalah lu nggak perlu membuat satu hal yang lu anggap pinter itu berdasarkan nilai yang ada di rapot, kan gitu. Nah, kebahagiaan mereka, betul. Maksud gua ini akan menjadi pembicaraan kita ini, cepat atau lambat akan menjadi bagian dari cara adik-adik kita yang lulus tanpa ujian itu tadi, untuk sama-sama struggling bahwa ya life is not that easy gitu. Apalagi ya untuk mereka yang mungkin punya kesejahteraan dari orang tuanya, atau mungkin dari beberapa aspek yang membuat mereka jadi tidak menjalani kesulitan gitu. Beda sama kita kan, kita mulai sesuatu, we start everything from zero gitu.
Kita memulai semuanya dari nol dan kita sekarang ada dalam posisi ini bukan karena siapapun tapi lebih karena kerja keras kita sendiri gitu. Iya kan? Betul. Iya. Yeah. Kalau kita sepakat dalam satu kondisi itu, kira-kira pesan apa yang mau lo kasih sama adik-adik yang jadi junior kita? Untuk pejuang masa depan. Nah, ini gue demen bahasanya nih, pejuang masa depan nih. Pejuang masa depan yang lebih baik ya. Ya men, harus Indonesia harus lebih baik. Gitu kan. Tetap bekerja keras, belajar. Jangan berhenti belajar gitu kan. Baca, do research, perbaiki cara berpikir, to kritik atau jangan terlalu don't be offended, jangan mudah tersinggung, sensi lah ya, karena jangan sensi gitu kan. Kritik itu membuat kita lebih baik gitu kan. Terus jangan malu untuk bertanya, jangan be alone gitu kan. Nah, lu minta pendapat orang gitu kan, karena satu kepala dengan 10 kepala itu beda gitu kan. Iya. Wah, gua salon ya sama lu nih. Ini gara-gara sakit hati kan? Kalau anjir, itu lagi. Enggak men, gue percaya itu. Kalau lu nggak diperlakukan begitu kemarin, lu nggak akan kayak begini sekarang. Lu percaya nggak? Satu hal yang pahit akan menjadi satu buah manis ketika satu waktu lu metik gitu kan? Iya men. Karena kalau lu nyaman di posisi itu, gua yakin lu sekarang udah jadi salah satu cabin crew. Lu nggak akan ke Australia. Salah satu dari mereka ya. Aduh. Oke, jadi kira-kira dalam jangka pendek 1-2 tahun ke depan yang mau lo lakuin apa? Gue rencana 2021 balik ke Indonesia. Mungkin stay di Bali. Bukan stay di Bali sih ya. Stay di Bali lah. Istriku pengen, well let's say, punya rumah kecil di Bali gitu kan. Jadi kita bisa berkunjung gitu kan setiap tahun mungkin gitu, atau tahun 2 kali gitu. Oh, artinya lo masih tetap di sana tapi lo punya juga rumah di Bali gitu ya? Iya. Begitu. Ya gue bongkar nih ya satu. Ini buat lu doang nih ya. Rencana 2021 atau 2022 gue pengen punya usaha di Bali gitu sih. I see. Dan lu harus ngasih tahu gua kalau itu ya. Ini lu doang loh. Iya. Oke. Bro, gitu. Ini makasih banyak waktunya bro. My pleasure. Makasih banyak waktunya. Mudah-mudahan sukses terus di Australia, di Gold Coast ya. Gold Coast ya. Gold Coast. Oke. Dan gua happy lihat lo setelah kemarin kejadian yang ada di Indo, ternyata lo di sana mendapatkan kehidupan yang lebih baik gitu ya. So I'm happy for you. Dan thank you man. Semoga rencana-rencana yang sudah lo bangun dari kemarin bisa lo realisasikan dalam waktu cepat lah. Amin. Ini udah waktunya buka ya di sana ya? Ya udah buka sih sebenarnya, tapi that's okay. Ya udah. Oke. Bro Cepi, makasih banyak, sukses terus, sehat terus, dan main-main nanti ke Jakarta. Pasti. Ini pintu rumah kita terbuka selalu. Oke bro. Thank you. Salam buat anak, buat istri sama calon bayinya.
Oh